Gimana kalau saya bilang, belajar skill baru, apapun itu, ternyata bukan soal bakat, tapi soal metode. Nah, hari ini kita bakal bongkar sebuah framework berbasis sains yang bisa bikin kita semua menguasai skill baru jauh lebih cepat dari yang kita kira. Pernah nggak sih ngerasain ini? Belajar mati-matian semalaman suntuk, pas ujian, otaknya ngeblank total. Kosong. Anehnya, ya lirik lagu yang baru didengar sekali malah nyangkut di kepala. Bikin frustrasi banget kan? Yuk kita cari tahu kenapa bisa begitu. Nah, ini nih. Anda nggak sendirian kok. Kita semua sering banget kejebak dalam ritual yang kelihatannya produktif. Baca ulang catatan sampai bosen, stabiloin buku sampai jadi kayak pelangi, atau nonton video tutorial berjam-jam. Masalahnya, semua itu tuh metode belajar pasif, cuma ilusi seolah-olah kita sibuk, padahal hasilnya, ya gitu deh, minimal banget. Oke, jadi ini bukan cuma soal nilai ujian atau lulus tes ya. Masalahnya ternyata jauh lebih besar dari itu. Di dunia yang perubahannya cepet banget kayak sekarang, bisa belajar secara efektif itu bukan lagi kemewahan, itu udah jadi kunci buat bertahan hidup. Lihat angka ini. 1 miliar. Ini bukan angka sembarangan loh. Menurut World Economic Forum, 1 miliar orang di seluruh dunia harus, mau nggak mau, belajar skill baru di tahun 2030 kalau nggak mau ketinggalan zaman. Bayangin, 1 miliar orang. Dan ini dampaknya buat kita secara pribadi. Riset yang sama bilang, kalau hampir 6 dari 10 skill yang kita punya sekarang bakal nggak relevan lagi 1 dekade ke depan. Jadi, udah jelas ya, belajar hal baru itu bukan lagi pilihan, tapi sebuah keharusan mutlak. Terus gimana dong caranya kita beradaptasi? Nah, langkah pertamanya, kita harus hancurkan dulu 2 mitos besar yang selama ini mungkin ngehambat kita. Pertama, ilusi belajar pasif, dan yang kedua, aturan keramat 10.000 jam. Pasti udah nggak asing lagi kan sama aturan ini, aturan 10.000 jam yang dipopulerkan oleh Malcolm Gladwell. Katanya, kita butuh waktu selama itu buat jadi ahli di satu bidang. Jujur aja, dengar angkanya aja udah bikin mental down duluan kan? Bikin kita nyerah bahkan sebelum mulai. Tapi, disinilah salah paham terbesarnya. Aturan 10.000 jam itu konteksnya buat jadi seorang maestro piano kelas dunia atau atlet profesional level dewa. Padahal, tujuan kita kan seringnya jauh lebih simpel. Cuma pengen jadi cukup jago buat bisa melakukan sesuatu dengan baik. Dan buat itu, kita nggak perlu mendaki Gunung Everest kok. Jadi kuncinya ada di sini. Kita harus pindah dari cara belajar pasif ke cara belajar aktif. Nih lihat bedanya. Kalau kita cuma baca ulang, itu cuma menciptakan ilusi keakraban. Kita ngerasa familiar sama materinya, tapi sebenarnya nggak paham-paham banget. Nah, metode aktif kayak active recall itu maksa otak kita buat bener-bener ngerti, bukan cuma sekedar kenal. Oke, kalau bukan 10.000 jam, terus berapa lama dong? Nah, ini dia jawabannya. Mari kita sambut sebuah framework baru yang jauh lebih masuk akal dan membumi dari Josh Kaufman. Ini dia angka ajaib yang baru. Lupakan 10.000 jam. Yang kita butuhkan sebenarnya cuma 20 jam. Betul, Anda nggak salah dengar. Cuma 20 jam latihan yang fokus untuk jadi lumayan jago dan mulai melihat hasil yang konkret. Frameworknya ini super praktis, cuma ada 4 langkah simpel. Pertama, pecah-pecah skillnya jadi bagian-bagian kecil. Jangan coba telan gajah utuh ya. Kedua, belajar secukupnya aja buat bisa mulai praktek dan ngoreksi kesalahan sendiri. Jangan kelamaan di teori. Ketiga, singkirkan semua penghalang. Matiin notif handphone, tutup tab yang nggak perlu. Dan keempat, yang paling penting, berkomitmenlah buat latihan selama 20 jam pertama itu untuk melewati fase paling frustrasi di awal. Oke, kita udah punya framework 20 jamnya. Sekarang, yuk kita isi kotak perkakas kita dengan alat amat yang bikin 20 jam itu jadi super efektif. Ini dia beberapa teknik belajar aktif yang beneran bisa mengubah cara kita belajar selamanya. Alat pertama, namanya active recall. Ini intinya adalah kita maksa otak kita buat manggil lagi informasinya dari dalam. Bukan cuma ngeliatin catatan lagi. Anggap aja ini kayak angkat beban buat otot memori. Makin sering dilatih, ya makin kuat memorinya. Simpel kan? Berikutnya ada teknik Feynman. Namanya diambil dari seorang fisikawan jenius pemenang Nobel. Aturannya sederhana, tapi nonjok banget. Kalau kamu nggak bisa ngejelasin sebuah konsep ke anak umur 8 tahun, itu artinya kamu sendiri belum benar-benar paham. Ini tuh tes paling jujur buat mengukur pemahaman kita. Gini cara pakainya. Pertama, pilih satu konsep yang mau dipelajari. Terus, coba deh jelasin konsep itu pakai bahasa yang paling simpel, seolah-olah lagi ngomong ke anak kecil.
Nah, pas kamu mulai bingung atau mulai pakai istilah-istilah ribet, disitulah lubang dalam pemahamanmu. Balik lagi ke materi, pelajari lagi bagian itu, terus coba jelasin ulang. Gitu terus sampai lancar. Oke, otak kita itu secara alami emang didesain untuk lupa. Ada yang namanya kurva lupa. Nah, cara ngelawannya gimana? Pakai spaced repetition atau pengulangan berjeda. Jadi, kita ngulang materinya lagi dalam interval waktu yang makin lama. Makin lama. Ini persis kayak nyiram tanaman. Disiram dikit-dikit tapi rutin, jauh lebih bagus daripada langsung diguyur seember air sekali doang kan? Dan kepingan puzzle terakhir, deep work. Intinya, kita harus menciptakan gelembung fokus. Benar-benar matiin semua gangguan. Dan alokasikan blok waktu khusus, misalnya 25 menit pakai teknik Pomodoro, buat fokus belajar aja. Ingat ya, 25 menit fokus total itu jauh lebih powerful daripada 2 jam belajar sambil curi-curi lihat HP. Oke, semua kepingan puzzle-nya udah kita kumpulin ya. Sekarang, yuk kita satukan semuanya, biar kita siap untuk mulai belajar skill pertama kita. Jadi, inilah resep lengkapnya. Ingat ya, tujuannya jadi cukup mahir, bukan jadi kelas dunia. Waktunya cuma butuh 20 jam yang fokus. Kerangkanya, pakai 4 langkah dari Kaufman tadi. Dan alatnya 4 teknik belajar aktif yang udah kita bahas. Semua ini kalau digabungin, bakal mengakselerasi proses belajar kita secara drastis. Nah, jadi pertanyaan terakhir dari saya buat Anda. Skill baru apa yang mau Anda kuasai dalam 20 jam pertama Anda? Mungkin mau belajar main gitar, atau mulai ngoding, atau mungkin masak. Apapun itu, jangan ditunda-tunda lagi. Pilih satu, dan mulai jam pertama Anda hari ini juga.